Islam Makhachev lagi-lagi bikin dunia UFC ribut, tapi bukan karena bantingan, bukan karena kuncian maut, dan bukan juga karena KO brutal. Kali ini ributnya datang dari satu keputusan dingin yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya nusuk ke jantung bisnis UFC. Dia nolak tawaran bertarung di bulan Januari. Di era petarung banyak yang siap tempur dadakan demi cuan dan spotlight, Makhachev malah berdiri beda arah. Dia bilang enggak bukan karena takut, bukan karena males. Tapi karena satu hal yang buat petarung elit itu sakral, persiapan. Dan disitulah ceritanya mulai panas. UFC sempat ngeluarin umpan teman-teman. Mereka nawarin Makhachev buat tampil di UFC 324 bulan Januari. Di atas kertas, itu kelihatan kayak kesempatan emas. Event gede, panggung utama, sorotan dunia. Tapi buat Makhachev timingnya busuk. Masalahnya bukan di lawan, bukan juga di lokasi, tapi di jam pasir persiapan yang udah keburu habis. Makhachev itu tipe petarung yang hidupnya terstruktur. Kamp pelatihan dia bukan sistem kebut semalam. Semua disusun rapi, berbulan-bulan, dari fisik, strategi, sampai detail kecil yang kelihatan remeh buat orang luar. Begitu UFC baru kontak di bulan Desember buat jadwal Januari, itu bukan lagi persiapan matang, itu namanya nekat. Dan Makhachev bukan petarung nekat. Buat dia, naik oktagon tanpa camp penuh sama aja kayak nyemplung ke laut tanpa pelampung. Bisa aja selamat, tapi resikonya bodoh. Apalagi statusnya sekarang bukan penantang, dia adalah raja. Dan raja nggak boleh ceroboh kan teman-teman. Keputusan nolak ini sebenarnya nunjukin satu hal. Makhachev lebih takut kalah karena persiapan setengah matang daripada kehilangan satu kesempatan tampil cepat. Mental juara sejati emang kayak gitu. Nggak lapar spotlight tapi rakus kontrol. Apalagi kondisi terakhirnya juga belum lama lewat badai. November kemarin Makhachev baru aja ngelewatin duel berat lawan Jack Della Maddalena. Bukan perang KO, tapi laga panjang yang nguras fisik dan otak. Dia menang lewat keputusan juri, dan kemenangan itu bukan kemenangan biasa. Itu kemenangan yang ngasih dia status gila, juara 2 divisi. 4 kali sukses jagain sabuk kelas ringan, terus naik ke welter dan langsung bawa pulang mahkota. Beban fisik berat, tekanan mental lebih berat lagi. Di titik kayak gini petarung butuh riset, bukan dipaksa sprint lagi. Makanya keputusan buat ngerem justru kelihatan logis. Не знаю, но мне в январе предлагали. В январе это, я думаю, невозможная дата, потому что я был 3 месяца в кемпе, и мне вот позвонили в декабре, получается, да, будешь драться в январе. Я сказал, я уже опаздываю, мне надо выезжать на кемп, если я дерусь в январе. И я сказал, нет, в январе я точно не буду драться. Я думаю, уже точно после Рамадана, где-то апрель, май, июнь, в любых датах. Если захотят поставить на Белый дом, то подожду, если нет, то можно подраться пораньше. Exactly the same size. Oh! Daripada maksain Januari, Makhachev lebih milih nunggu jendela waktu yang lebih manusiawi. Setelah Ramadan, saat tubuh, pikiran, dan ritme hidupnya balik seimbang. April, Mei, atau Juni jadi target paling masuk akal. Dan lucunya, posisi tawarnya sekarang kuat banget. Dia nggak minta tapi dia nunggu. Kalau UFC mau nunggu dan siapin panggung super gede, dia santai. Kalau enggak, dia juga siap balik lebih cepat asal masuk akal. Ini bukan sikap sok jual mahal, ini sikap orang yang tahu nilainya. Yang bikin cerita makin menarik, UFC ternyata nggak pernah ngasih tahu siapa lawan Makhachev buat tawaran Januari itu. Semuanya serba abu-abu, tapi Makhachev bukan orang bodoh. Dia ngerasa UFC lagi ngincer satu nama yang lagi naik daun, Michael Morales. Мне не сказали имя, но я думаю против Морено, если честно, я думаю так. Но мне имя не сказали, просто спросили, будешь драться в январе или нет. Morales ini tipe petarung yang lagi dikumpulin hype-nya pelan-pelan. Rekor masih bersih, mental masih lapar, dan baru aja bikin statement keras lewat kemenangan KO atas Sean Brady. Kemenangan itu terjadi di malam yang sama saat Makhachev menang lawan Della Maddalena. Kebetulan? Bisa jadi. Sinyal? Bisa juga. UFC emang doyan skenario kayak gitu, lempar singa muda ke raja buat lihat apakah mahkota masih kokoh atau mulai retak. Tapi buat Makhachev, semua itu nggak relevan kalau waktunya salah. Nama Kamaru Usman juga sempat nyempil di radar fans.
Mantan Raja Welter, legenda hidup, aura besar. Tapi buat konteks Januari, kemungkinan itu kecil. Bahkan orang-orang di lingkaran Makhachev sendiri nggak dapat sinyal kuat soal itu. Yang jelas opsi Januari udah dikubur rapi teman-teman. Sekarang Makhachev ada di fase paling berbahaya dalam karier seorang petarung. Fase tenang, dia nggak dikejar siapa-siapa. Justru semua orang yang ngejar dia. Di posisi kayak gini, satu-satunya musuh adalah ego dan keputusan bodoh. Dan sejauh ini Makhachev nggak nunjukin tanda-tanda bakal tergelincir. Dia milih sabar, milih waktu, dan milih balik ke oktagon dalam kondisi paling siap. Karena dia tahu, ketika dia akhirnya turun lagi, itu bukan sekadar comeback tapi pengumuman. Pengumuman bahwa Raja belum turun, dan siapapun yang berdiri di depannya entar bakal ketemu Islam Makhachev versi paling dingin, paling terencana, dan paling mematikan. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, penghargaan petarung terobosan terbaik akhirnya punya wajah baru yang benar-benar nggak bisa dibantah. Kalau 2020 dulu dunia MMA diguncang Khamzat Chimaev sebagai simbol ledakan generasi baru, sekarang giliran satu nama yang datang tanpa ribut, tapi pulang bawa sabuk, Joshua Fan. Penghargaan ini emang bukan soal siapa paling viral atau paling banyak omong teman-teman. Intinya sederhana tapi berat, siapa petarung yang paling naik level dalam 1 tahun. Bisa petarung yang dari awal diharapkan lalu beneran jadi, bisa juga yang awalnya diremehin tapi malah ngegas, atau yang awalnya hampir nggak dikenal lalu tiba-tiba semua orang hafal namanya. Dan di 2025, Joshua Fan masuk semua kategori itu sekaligus. Awal tahun, Fan bahkan belum punya angka peringkat di samping namanya. Bukan bahan obrolan, bukan kandidat juara, bukan juga poster boy UFC. Tapi akhir tahun, sabuk juara dunia kelas terbang UFC melingkar di pinggangnya, lonjakan status yang brutal, cepat, dan kejam. Julukan The Fearless bukan sekadar nama keren. Sepanjang 2025, Fan benar-benar hidup dengan mental petarung tanpa rem. 4 pertarungan, 4 kemenangan, tanpa drama nolak lawan, tanpa ribet soal timing. Puncaknya datang di acara pay-per-view terakhir era ESPN, UFC 323, ketika dia keluar sebagai juara dunia setelah Alexandre Pantoja tumbang akibat TKO karena cedera. Usianya baru 24 tahun teman-teman, tapi jalur karirnya kayak orang yang udah makan asam garam 1 dekade. Debut profesionalnya baru terjadi Oktober 2021, tapi sampai sekarang dia udah ngumpulin 18 pertarungan dalam waktu kurang dari 4 tahun. Rata-rata hampir 5 kali naik oktagon tiap tahun. Bahkan setelah jadi juara, ritme tempurnya nggak kelihatan, kayak petarung manja. Tahun 2025 dibuka Fan dengan ujian berat. Dia langsung ketemu Ray Saruya, petarung tak terkalahkan yang lagi naik daun. Banyak yang ngira itu bakal jadi tembok. Tapi Fan malah keluar sebagai pemenang mutlak di UFC 313 bulan Maret. Pertarungan itu bukan cuma soal menang angka, tapi soal mental. Banyak orang sekarang melihat laga itu sebagai pondasi awal kelahiran seorang juara. Belum sempat euforia, 3 bulan kemudian Fan balik lagi. Kali ini lebih keras. KO brutal ke Bruno Silva di UFC 316 bulan Juni jadi bukti bahwa dia bukan cuma petarung teknis, tapi juga punya daya rusak. Tapi cerita gilanya belum berhenti di situ. 3 minggu kemudian, Fan nerima panggilan dadakan, Brandon Royval, lawan kelas atas, gantiin Manel KP yang cedera tanpa camp panjang tanpa alasan. Dan apa yang terjadi? Fan bukan cuma menang, tapi menciptakan salah satu pertarungan paling liar, paling seru, dan paling diingat sepanjang sejarah kelas terbang. Malam itu statusnya berubah, dari prospek menarik jadi penantang serius. Kesempatan perebutan gelar pun datang, UFC 323. Alexandre Pantoja, Raja Divisi. Banyak yang bilang Fan masih terlalu hijau, terlalu muda, terlalu cepat naik tapi oktagon gak peduli opini. Di akhir laga, Fan keluar sebagai juara dunia UFC meski kemenangan datang lewat TKO akibat cedera lawan. Sejarah langsung tercipta. Joshua Fan jadi petarung termuda kedua dalam sejarah UFC yang meraih gelar juara dunia, hanya kalah muda dari John Jones. Lebih dari itu, dia juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya juara UFC yang datang dari Asia Myanmar. Bukan sekadar juara, tapi simbol. Joshua Fan bukan produk hype instan teman-teman. Dia produk keberanian buat selalu bilang iya ketika UFC nelpon. Dia contoh petarung yang paham satu hal penting. Kesempatan gak datang 2 kali buat semua orang. Dan di 2025, Fan gak cuma menang. Dia merebut momen, menggenggam takdir, dan naik tahta tanpa permisi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.